Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum dimulai, mari awali dengan basmalah. Tulis di komentar dan semoga harimu berkah bahagia banyak rezeki. Amin ya Robbal Alamin. Surti, seorang gadis desa yang baru pertama kali menginjakan kaki di Arab, terpukau oleh rumah besar dan kemewahan yang dimiliki majikannya. Rumah besar dengan pilar-pilar megah yang menjulang tinggi, dilengkapi dengan taman indah dan kolam renang yang berkilauan di bawah matahari terik padang pasir. Surti merasa seolah-olah ia telah melangkah ke dalam dunia dongeng. Kekayaan dan kemewahan yang dilihatnya seakan menjadi mimpi yang mengantarkannya ke ambisi terselubung yang tak terduga. Surti dalam hati berpikir, aku harus mendapatkan semua ini. Aku harus memiliki kekayaan seperti ini, dan aku tahu caranya. Dari hari ke hari, Surti melayani Tuan Ali dengan penuh perhatian. Setiap gerakannya terlihat sempurna di mata Tuan Ali. Bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi kecantikannya yang membuat Tuan Ali mulai tertarik. Tuan Ali, Surti, kamu selalu terlihat cantik. Tak banyak pembantu yang secantik dirimu. Surti tersenyum genit, terima kasih. Tuan, saya hanya ingin membuat Tuan nyaman di rumah ini. Surti tahu bahwa wajah cantiknya bisa menjadi kunci untuk kehidupan yang lebih baik. Ia mulai bermain dengan perasaan Tuan Ali, menggoda dan menanamkan ketergantungan. Istri Tuan Ali, yang dulu menjadi pusat perhatian suaminya, merasa curiga. Kecurigaannya semakin kuat setiap kali melihat kedekatan antara Surti dan suaminya. Istri Tuan Ali mendekati Surti dengan marah. Surti, kenapa kamu sering di dekat suamiku? Aku tidak suka cara kamu melayaninya. Surti tersenyum licik. Maaf, Nyonya. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Namun, di balik senyumnya, Surti sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Di malam yang sunyi, rumah megah Tuan Ali tampak tenang dari luar. Namun, di dalam hati Surti bergemuruh ambisi dan keinginan untuk hidup mewah. Ia tahu, kesempatan besar telah ada di hadapannya, mengikat hati Tuan Ali untuk selamanya. Surti berdiri di depan cermin di kamarnya, mengenakan pakaian tidur sutra yang menggoda. Wajahnya dipulas tipis, memperlihatkan kecantikan alaminya yang memancar dengan sempurna. Malam ini, dia akan melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Ini adalah saatnya. Aku akan membuat Tuan Ali benar-benar tergila-gila padaku. Kehidupan mewah yang selama ini aku impikan akan menjadi kenyataan. Langkah-langkah kakinya yang ringan membawa Surti menuju kamar Tuan Ali. Setiap langkahnya terasa bagaikan detak jantung ambisinya yang semakin cepat. Pintu kayu besar di depan kamar itu kini hanya memisahkannya dari tujuan besarnya. Surti membuka pintu kamar Tuan Ali perlahan. Suara engsel pintu yang berdecit membuat hatinya berdebar. Di dalam, Tuan Ali sedang duduk di tempat tidurnya, membaca sebuah buku. Pandangannya langsung tertuju pada Surti yang berdiri di ambang pintu. Tuan Ali terkejut namun senang. Surti, apa yang kamu lakukan di sini malam-malam begini? Surti, dengan suara lembut dan menggoda, maafkan saya, Tuan. Saya tidak bisa tidur. Dan saya pikir mungkin Tuan juga membutuhkan seseorang untuk menemani malam ini. Dengan langkah lembut, Surti mendekat, matanya menatap dalam ke arah Tuan Ali. Ada daya tarik yang tak bisa dielakkan, dan Tuan Ali merasakan hatinya tergetar oleh pesona wanita muda itu. Tuan Ali tersenyum, namun sedikit gugup, ini tidak biasa. Tapi aku tidak bisa menyangkal pesonamu. Surti, kamu sangat berbeda dari wanita lain. Surti berbisik pelan, mendekat ke Tuan Ali. Saya hanya ingin membuat Tuan bahagia. Saya akan melakukan apapun untuk itu. Percakapan mereka menjadi semakin hangat, dan dengan penuh keyakinan, Surti duduk di sebelah Tuan Ali di ranjang. Tangannya yang halus menyentuh pundak Tuan Ali, seakan memberikan isyarat yang tidak bisa disalahartikan. Tuan Ali menarik napas dalam, suara bergetar, Surti. Aku tak pernah merasakan sesuatu seperti ini. Kamu membuatku merasa seperti pria muda lagi. Tuan Ali tak lagi bisa menahan dirinya. Di bawah tatapan Surti yang penuh gairah, dia merasa tertarik secara fisik dan emosional. Malam itu,
Batasan antara majikan dan pembantu lenyap dalam sekejap. Surti, dengan kepercayaan diri yang penuh, membuat Tuan Ali sepenuhnya berada dalam kendalinya. Bagi Tuan Ali, Surti adalah sosok yang membawa gairah baru dalam hidupnya yang terasa membosankan. Sementara bagi Surti, ini bukan sekadar hubungan, tetapi jalan menuju ambisi yang telah lama ia dambakan, hidup dalam kemewahan tanpa batas. Surti berbisik di telinga Tuan Ali, "Tuan, bersama saya, hidup Tuan akan lebih bahagia. Saya akan selalu berada di sisi Tuan, memberikan apapun yang Tuan butuhkan." Tuan Ali membalas dengan suara lirih, "Kamu benar, Surti. Aku tidak butuh yang lain. Aku hanya butuh kamu." Surti merasa puas. Dia tahu, dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Malam itu adalah permulaan dari rencana besar Surti untuk menguasai hati dan harta Tuan Ali. Dalam kegelapan malam, di antara cumbu rayu dan bisikan hasrat, Surti meletakkan dasar bagi langkah-langkah ambisius berikutnya. Tak ada yang lebih penting baginya selain menjadi penguasa di rumah megah ini, dan Tuan Ali adalah kunci bagi ambisi tersebut. Setelah berminggu-minggu hubungan terlarang, Tuan Ali memutuskan menceraikan istrinya. "Tuan Ali, aku sudah jatuh cinta dengan orang lain. Kita harus berpisah." Istri Tuan Ali marah dan menangis. "Setelah semua yang kulakukan untukmu, kamu tega meninggalkan aku untuk seorang pembantu?" Surti mulai merasa bahwa rencananya berjalan dengan baik. Setiap malam, dia berhasil menarik Tuan Ali semakin jauh dari istrinya. Namun, tak semua berjalan semulus yang ia bayangkan. Istri Tuan Ali, Nyonya Laila, mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Badai mulai menggelora di balik dinding rumah megah itu. Sebagai istri sah Tuan Ali, Nyonya Laila bukanlah wanita yang bodoh. Perubahan sikap suaminya, seringnya ia menyendiri, hingga tatapan mesra yang kini jarang tertuju padanya, membuat Nyonya Laila yakin bahwa ada orang lain yang telah masuk ke dalam rumah tangganya. "Tidak mungkin aku diam saja. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Si Surti itu, dia terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Ali. Ada yang harus kuselidiki." Sementara itu, di sisi lain rumah, Surti merasa bahwa perjuangannya untuk menyingkirkan Nyonya Laila sudah hampir selesai. Keyakinannya semakin besar bahwa Tuan Ali akan segera menceraikan istrinya demi dirinya. Tapi malam itu, rencana Surti yang licik menemui hambatan baru. "Tuan Ali sudah begitu tergila-gila padaku. Waktunya hampir tiba. Aku hanya perlu memastikan dia benar-benar meninggalkan Nyonya Laila. Lalu, semua kekayaan itu akan menjadi milikku." Tetapi, apa yang tak disadari oleh Surti adalah bahwa Nyonya Laila sudah memasang mata-mata di rumah itu. Salah satu pelayan setia Nyonya Laila, yang telah bekerja di keluarga itu selama puluhan tahun, diam-diam memberi informasi tentang kedekatan Surti dan Tuan Ali. "Nyonya, maafkan saya jika saya lancang, tapi saya sering melihat Surti berada di kamar Tuan Ali, terutama di malam hari, lebih sering dari yang seharusnya." Nyonya Laila marah, namun tetap tenang. "Apa katamu? Kamar Tuan Ali?" Beraninya dia. Darah Nyonya Laila mendidih mendengar kabar itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan ketenangan seorang istri yang terluka, ia mempersiapkan konfrontasi yang tak terhindarkan. Dia menunggu saat yang tepat. Malam itu, saat Tuan Ali pulang dari pekerjaannya yang melelahkan, Surti sudah bersiap untuk menyambutnya. Namun, kali ini suasana berbeda. Ketika Surti melangkah ke kamar Tuan Ali, dia mendapati Nyonya Laila sudah berada di sana, menatapnya dengan tajam. Surti terkejut, berusaha bersikap tenang. "Nyonya Laila, saya tidak tahu Nyonya ada di sini." Nyonya Laila dingin, penuh sindiran. "Oh, aku yakin kamu tak mendugaku akan berada di sini. Kamu pasti lebih sering menemukan Tuan Ali sendirian, bukan?" Suasana di kamar itu menjadi tegang. Surti berusaha tetap tenang. Namun di balik wajahnya yang cantik, ada kecemasan yang muncul. Dia tak menduga Nyonya Laila akan bergerak begitu cepat. "Surti," mencoba bersikap ramah, "saya hanya ingin melihat apakah Tuan Ali membutuhkan sesuatu, Nyonya." Nyonya Laila tertawa kecil, penuh sinis, "Kamu sangat perhatian, lebih dari yang kubayangkan. Tapi aku tahu permainanmu, Surti. Aku tahu apa yang kamu inginkan."
Surti kini dihadapkan pada pilihan sulit, mengaku atau terus bermain aman. Namun, sebelum sempat merespon, pintu kamar terbuka dan Tuan Ali masuk. Keheningan yang canggung mengisi ruangan. Tuan Ali, bingung, apa yang terjadi di sini? Nyonya Laila menatap suaminya dengan tajam, tanyakan pada Surti. Dia yang selalu di sini malam-malam. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih baik. Tuan Ali terdiam, sementara Surti berusaha keras untuk menyembunyikan kegelisahannya. Nyonya Laila sudah di ambang batas kesabarannya, namun dia tetap menunggu jawaban dari suaminya. Tuan Ali berusaha tenang, Laila, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Nyonya Laila, dengan suara penuh luka, benarkah? Katakan padaku apa yang terjadi di balik punggungku selama ini, Ali. Pertarungan hati dan pikiran terjadi di dalam ruangan itu. Surti merasa bahwa posisinya terancam, namun dia tahu bahwa Tuan Ali sudah terlalu jauh terikat padanya. Ini adalah titik krusial. Siapa yang akan memenangkan pertempuran emosi ini? Setelah pertarungan emosi di rumah, Tuan Ali dan Surti kini menghadapi pertarungan yang jauh lebih menakutkan di pengadilan. Nyonya Laila tidak tinggal diam. Dia menggugat suaminya dengan tuntutan yang jelas, pembagian seluruh harta yang selama ini dianggap milik bersama. Namun, kebenaran pahit siap terungkap. Surti, yang semula merasa bahwa semua akan baik-baik saja, kini menghadapi realitas yang lebih kelam dari bayangannya. Nyonya Laila datang dengan persiapan matang. Tidak hanya membawa bukti-bukti perselingkuhan, tetapi juga menuntut seluruh harta yang selama ini diklaim Tuan Ali. Disinilah kebenaran yang menghancurkan mulai terkuak. Yang mulia, seluruh kekayaan yang diklaim oleh klien Tuan Ali berasal dari warisan keluarga besar Nyonya Laila. Semua properti, rekening bank, dan aset-aset lainnya merupakan pemberian dari orang tua klien kami, yang artinya secara hukum, semua harta tersebut adalah hak Nyonya Laila. Bagi Surti, ini adalah pukulan yang tak terduga. Selama ini, dia percaya bahwa semua kemewahan yang ia nikmati akan menjadi miliknya, tetapi kebenaran yang diungkap di pengadilan menunjukkan bahwa semua itu bukan milik Tuan Ali. Di hadapannya kini, masa depannya yang penuh kemewahan terlihat menghilang seiring keputusan pengadilan. Selain itu, dengan bukti kuat perselingkuhan yang telah kami ajukan, kami menuntut hak penuh atas semua properti dan aset tanpa pembagian. Tuan Ali telah melanggar janji pernikahan dan pantas kehilangan semuanya. Hakim, setelah meninjau bukti-bukti, akhirnya memberikan putusannya. Segala harta dan aset yang diklaim Tuan Ali harus dikembalikan sepenuhnya kepada Nyonya Laila. Tuan Ali kini tak memiliki apa-apa. Surti, yang semula mengira bahwa dirinya telah memenangkan segalanya, kini menyadari betapa rapuh rencananya. Tuan Ali tak memiliki apa-apa lagi. Semua yang ia harapkan, kemewahan, kekuasaan, dan status sosial, lenyap begitu saja di depan matanya. Setelah kekalahan yang memalukan di pengadilan, Tuan Ali dan Surti pulang ke rumah dengan kehampaan yang tak terucapkan. Segala sesuatu yang mereka anggap pasti kini hancur berantakan. Bukan hanya harta yang hilang, tapi juga masa depan dan harapan yang selama ini digenggam Surti. Surti yang dulu terbuai oleh gemerlap kekayaan, kini terperangkap dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia tanpa kemewahan, tanpa kepastian, dan tanpa arah. Bagi Surti, ini adalah mimpi buruk yang nyata. Ia yang dulunya berharap dapat hidup dalam kemewahan, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa semua itu hanya ilusi. Tuan Ali, yang ia anggap sebagai penyelamatnya, kini tak lebih dari seorang pria yang kehilangan segalanya. Kenapa ini harus terjadi? Semua ini hilang begitu saja. Surti lirih sambil mengisak tangis. Kita harus pergi dari sini. Surt, rumah ini bukan milik kita lagi, jawab Tuan Ali. Namun, bagi Surti, kenyataan itu terlalu sulit untuk diterima. Segala rencana dan ambisinya runtuh begitu saja. Ia yang tadinya merasa berada di puncak dunia, kini jatuh ke dalam jurang kegelapan. Harapan yang ia gantungkan pada Tuan Ali ternyata tak lebih dari angan-angan semu. Surti, teriak histeris. Tidak, aku tidak mau hidup seperti ini. Aku tidak mau kembali ke desa. Semua ini salah. Aku sudah memberikan segalanya. Tapi apa yang kudapatkan? Kosong. Tak ada apa-apa.
Aku tidak bisa hidup tanpa semua ini. Aku pantas mendapatkan semua harta itu. Bukan dia. Aku yang ada di sisimu, bukan dia. Teriak Surti histeris. Surti, yang dulunya begitu yakin bisa memiliki segalanya, kini mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kekayaan yang ia dambakan telah menghilang, dan kenyataan itu mendorongnya ke tepi jurang kegilaan. Tak kuat menahan tekanan, Surti mulai kehilangan akal sehatnya. Kesadaran bahwa ia tidak lagi memiliki apa-apa, membuatnya semakin terpuruk. Hidup yang ia bayangkan penuh kemewahan, berubah menjadi kehancuran yang tak bisa ia hindari. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.